Kala itu di Pangandaran, kisaran pertengahan tahun 2016. Perkenalkan, namaku Alia. Sejak kecil, aku selalu dikelilingi oleh sahabat-sahabat terbaikku, yaitu Dila, Daud, dan Bagus. Kami tumbuh bersama dalam satu kompleks perumahan di Jakarta yang tidak hanya membuat kami dekat secara fisik, tetapi juga membentuk ikatan persahabatan yang erat. Kebetulan ini bukan hanya sekedar kebetulan biasa. Kami merasa ada ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan teman-teman lain di lingkungan perumahan kami. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya kesamaan yang kami miliki, seperti kegemaran kami berpetualang dan menjelajahi tempat-tempat baru. Kami telah berbagi begitu banyak pengalaman, dari bermain di sekitar perumahan hingga menjelajahi sudut-sudut kota Jakarta. Kini, meski sudah duduk di bangku kuliah, persahabatan kami tetap kokoh dan petualangan-petualangan kecil kami masih terus berlanjut. Di antara begitu banyak pengalaman yang kami alami bersama, ada satu pengalaman yang paling membekas dalam ingatan kami hingga saat ini. Pengalaman itu adalah ketika kami menginap di sebuah villa di Pangandaran, Jawa Barat yang terkenal dengan keindahan pantainya. Ide ini muncul saat kami sedang menikmati liburan kuliah. Daud dengan antusias mengusulkan untuk menghabiskan beberapa hari di daerah pantai yang menenangkan. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, kami akhirnya sepakat untuk menjadikan Pangandaran sebagai destinasi kami. Pangandaran adalah tempat wisata yang populer di ujung timur, bagian selatan Jawa Barat. Keindahan pantainya yang menakjubkan dengan pasir putih yang membentang luas dan ombak yang tenang membuatnya menjadi tempat yang sempurna untuk melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan metropolitan Jakarta. Tempat ini menawarkan ketenangan dan pemandangan yang luar biasa, seolah-olah alam menyambut kami dengan kehangatan dan kedamaian yang luar biasa. Daud dengan semangatnya segera melakukan survei dan menemukan sebuah villa besar dan asri yang menurutnya sempurna untuk kami tinggali. Aku udah browsing-browsing nih, ada villa besar dan asri, tidak mahal juga, tidak di pinggir pantai banget sih, harus jalan kaki sebentar kalau mau ke pantai, tapi depannya sungai besar, bolak-balik ada perahu suka lewat. Jelas Daud panjang lebar sambil menunjukkan gambar-gambar villa tersebut. Usulnya langsung mendapat persetujuan dari kami tanpa banyak perdebatan. Kami sepakat menghabiskan beberapa hari di Pangandaran dan menginap di villa yang telah dipilih Daud. Pada satu pagi yang cerah dan indah, kami berangkat dari Jakarta. Suasana hati yang gembira dan antusiasme yang tinggi membuat perjalanan kami begitu menyenangkan. Kami menyusuri jalanan menuju sisi selatan Pulau Jawa, menikmati pemandangan yang berubah dari hiruk-pikuk kota menjadi hijaunya perbukitan dan pedesaan. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 8 jam itu terasa begitu singkat, karena kami terus bercanda dan tertawa sepanjang jalan. Sekitar pukul 3 sore, akhirnya kami tiba di tujuan. Saat sampai di lokasi, kami baru menyadari bahwa villa tersebut ternyata agak jauh dari pantai utama Pangandaran. Kami masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi untuk mencapai villa yang lebih dekat ke pantai Batu Karas. Sesuai dengan informasi yang diberikan Daud, villa tersebut terletak persis di tepi sungai yang cukup besar, memberikan pemandangan yang indah dan menenangkan. Meski bukan bangunan baru, villa bertingkat 2 itu sangat bersih dan terawat dengan baik. Pagar tinggi mengelilingi wilayah luasnya, sementara beberapa pohon besar berdiri kokoh di halaman depan dan belakang, memberikan kesan sejuk dan alami. Di sekitar villa hanya ada tanah kosong yang dipenuhi oleh pepohonan liar, menciptakan suasana yang tenang dan jauh dari keramaian. Kami disambut oleh Pak Ilham, penjaga villa yang ramah dan penuh perhatian. Beliau menemani kami berkeliling villa sambil menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada. Pak Ilham tidak tinggal di villa tersebut, melainkan di rumahnya yang berjarak tidak terlalu jauh. Beliau bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga kebersihan villa atas perintah pemiliknya. Bagus yang penasaran bertanya kepada Pak Ilham mengapa beliau tidak tinggal di villa. Kalau lagi tidak ada tamu, kadang menginap di sini, tapi jarang banget. Soalnya rumah saya kan deket. Begitu jawab Pak Ilham. Pak Ilham meyakinkan kami
bahwa villa tersebut selalu dalam kondisi bersih dan terawat. Ia juga memberitahu bahwa jika ada keperluan mendesak, kami bisa menghubunginya kapan saja. Villa itu memang terlihat sangat bersih dan nyaman. Di lantai 1, terdapat 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi, serta ruang tengah yang luas yang menyatu dengan arah makan dan dapur. Di lantai atas, terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi tambahan, serta ruang tengah kecil dengan beberapa kursi rotan yang mengelilingi meja. Teras depan di lantai atas menawarkan pemandangan yang indah ke arah halaman dan sungai besar di depan villa. Sesekali, kami melihat perahu-perahu kecil yang melintas membawa wisatawan, menambah kesan hidup pada pemandangan yang kami nikmati. Pak Ilham menjelaskan bahwa perahu-perahu tersebut adalah bagian dari tur ke Grand Canyon lokal yang tidak jauh dari sana. Tempat itu dikenal memiliki pemandangan yang sangat indah dan sering dikunjungi oleh wisatawan. Kami merasa bersemangat untuk menjelajahi tempat baru ini dan tak sabar untuk memulai petualangan kami di Pangandaran yang menakjubkan ini. Begitulah gambaran villa yang kami tempati. Villa ini berdiri megah di tengah lingkungan yang asri, jauh dari keramaian kota. Rencananya kami akan menginap di sini hingga hari Minggu untuk menikmati ketenangan dan keindahan alam sekitarnya. Malam pertama kami di villa ini terasa sangat istimewa, diiringi aliran sungai yang tenang dan langit biru bertabur bintang tanpa sehela awan. Kami menghabiskan waktu di teras berbincang seru, sambil sesekali diselingi gelak tawa yang memecah keheningan malam. Nyanyian merdu Dila yang memang seorang penyanyi berbakat, diiringi permainan gitar bagus, menambah suasana semakin ceria. Sungguh, saat-saat itu begitu menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Namun, tiba-tiba suasana berubah ketika Daud berkata bahwa ia ingin pergi. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Daud menyatakan keinginannya untuk keluar sebentar bersama Bagus untuk membeli minuman di depan. Aku sedikit terkejut mendengar rencana mereka dan bertanya kemana mereka akan pergi. Bagus menjelaskan dengan santai bahwa mereka hanya akan pergi sebentar saja. Dila yang juga khawatir mengingatkan mereka untuk tidak terlalu lama, karena ia tidak ingin hanya berdua denganku di tempat yang sepi ini. Daud dengan nada sedikit kesal berjanji bahwa mereka tidak akan lama. Singkat cerita, Daud dan Bagus akhirnya benar-benar meninggalkan kami berdua di teras atas. Malam itu begitu sunyi, tanpa ada perahu yang melintas di sungai. Sangat berbeda dengan suasana sore hari tadi. Kegelapan malam hanya diterangi cahaya bintang, membuat kami tidak bisa melihat sekeliling sungai dengan jelas. Sepeninggal Daud dan Bagus, aku dan Dila melanjutkan obrolan yang semakin hangat. Anehnya, topik pembicaraan kami semakin menarik, sehingga waktu berlalu tanpa terasa hingga jam menunjukkan pukul 10 malam. Udara di villa ini sejuk, meskipun masih ada di daerah pesisir. Sejuknya udara mungkin disebabkan oleh jarak villa ke pantai yang cukup jauh, serta banyaknya pepohonan yang mengelilingi villa. Ketika obrolan kami mulai mereda dan kami larut dalam lamunan masing-masing, tiba-tiba aku melihat bayangan dari arah sungai. Bayangan itu bergerak masuk ke pekarangan villa, berbentuk seperti seorang anak kecil perempuan. Aku terkejut dan segera memberitahu Dila tentang apa yang kulihat. Namun, dia tampak ragu dan menganggap aku hanya berimajinasi. Aku bersikeras bahwa aku melihat bayangan itu, tetapi dia tetap tidak percaya dan berusaha menenangkanku dengan mengatakan, mungkin aku hanya salah lihat. Akhirnya, aku pun mengiyakan dan mencoba menenangkan diri, meskipun perasaan aneh masih menyelimutiku. Kami kembali diam, tenggelam dalam lamunan dan menikmati malam yang semakin larut. Tak lama kemudian, Dila mengusulkan agar kami masuk ke dalam villa dan menonton TV sambil menunggu Daud dan Bagus pulang. Aku setuju dan kami pun masuk ke dalam villa. Di dalam, suasana lebih hangat dan nyaman. Kami duduk di depan TV di ruang tengah lantai bawah dengan lampu yang terang benderang. Udara di dalam ruangan terasa lebih hangat karena terhalang dari angin malam yang kencang di luar. Kami duduk dengan tenang, mencoba mengalihkan perhatian dan kejadian aneh yang baru saja terjadi, dan berharap teman-teman kami segera kembali. Tanpa disadari, sudah setengah jam berlalu saat kami sibuk menonton acara televisi. Kebetulan,
Program yang tayang waktu itu cukup menarik perhatianku, sehingga aku teralihkan dari tingkah aneh yang ditunjukkan oleh Dila. Sebenarnya, aku tidak sepenuhnya tidak menyadari kegelisahan Dila. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya, dan ini tampak dari gerak-geriknya yang gelisah. Namun, aku mencoba keras untuk tidak memperdulikannya dan tetap fokus pada layar televisi. Seringkali Dila melirik tangga dan memperhatikan lantai 2 dengan tatapan penuh tanda tanya. Hingga akhirnya, Dila tidak bisa menahan diri lagi dan mengutarakan sesuatu yang membuatku terkejut. Dila dengan suara pelan bertanya, apakah aku mendengar sesuatu, sementara matanya masih menatap penuh kekhawatiran. Aku hanya menanggapi dengan acuh tak acuh dan bertanya balik apa yang dia maksud. Dia memintaku untuk mengecilkan volume televisi dan aku menurutinya. Kami kemudian larut dalam keheningan yang sangat sunyi. Aku mengatakan pada Dila bahwa tidak ada suara apapun setelah mengecilkan volume televisi. Meskipun aku tahu betul, dia masih merasa yakin bahwa ada sesuatu yang terdengar tadi. Meskipun aku tidak ingin memikirkan lebih jauh, ekspresi penasaran Dila menunjukkan bahwa dia mendengar sesuatu yang aku juga dengar, namun berusaha untuk diabaikan. Wajah Dila masih memancarkan rasa penasaran. Meskipun akhirnya dia ikut larut menonton acara televisi yang sedang tayang, namun aku bukan tidak mendengar apa yang Dila maksudkan. Aku juga mendengar suara langkah kaki dari lantai atas, suara langkah-langkah kecil yang berlarian dari belakang ke depan. Aku berusaha keras untuk tidak memikirkan suara tersebut, berharap Dila tidak menjadi semakin takut, karena dia memang penakut luar biasa. Sudah lewat jam 11 malam, namun Daud dan Bagus belum juga kembali. Aku tidak tahu di mana mereka berada, tapi kami terus menonton televisi sambil mencoba melawan kantuk yang mulai datang. Dila masih terlihat gelisah di balik tawa kecilnya. Jelas dia masih merasa ada sesuatu yang aneh. Sesekali dia masih melirik tangga dengan waspada. Tiba-tiba Dila merebut remote televisi dan mengecilkan volumenya lagi. Kami mendengar suara langkah kaki yang samar-samar, namun jelas berasal dari lantai atas. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa, karena kami mendengarnya bersamaan. Dila bertanya dengan suara hampir berbisik, apakah aku juga mendengar suara tersebut? Dan aku mengangguk mengiyakan. Suara langkah kaki kecil itu terdengar sangat nyata, dan ini membuat Dila semakin ketakutan. Meski aku juga merasakan hal yang sama, aku mencoba menenangkan situasi dengan menyuruh Dila fokus kembali menonton televisi dan membesarkan volumenya. Suara langkah kaki kecil yang berlarian di lantai 2 itu semakin jelas terdengar. Dila terlihat sangat ketakutan, dan meskipun aku mencoba tetap tenang, perasaan takut juga mulai merayapiku. Kami jauh dari keramaian, dan di luar gelap gulita tanpa ada kendaraan yang lewat. Dila terus memperhatikan tangga, sementara suara langkah kaki itu masih terdengar meskipun samar-samar, tertutup oleh suara televisi. Kami berdua dalam keadaan yang tegang, menunggu sesuatu yang mungkin saja terjadi. Hingga akhirnya suara pagar depan yang terbuka terdengar. Aku segera berlari ke jendela untuk melihat, dan ternyata itu adalah Daud dan Bagus yang akhirnya pulang. Rasa lega segera menyelimuti hati kami berdua. Keesokan paginya aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi kami semua. Nasi goreng andalanku menjadi menu utama pagi itu. Suasana pagi yang indah menambah semangatku, ditambah dengan suara mesin perahu yang terdengar dari arah sungai, menandakan aktivitas pagi penduduk setempat. Banyak penduduk berjalan kaki menuju pantai melalui jalan yang ada persis di depan villa. Saat kami sedang sarapan, Daud yang tidak sabar ingin cepat-cepat ke pantai mulai menggerutu, dan aku menyuruhnya bersabar karena sarapan hampir selesai. Setelah menyelesaikan sarapan, kami pun memutuskan untuk segera berangkat menuju pantai demi menikmati keindahan suasana pagi di tepi laut selatan. Jarak antara villa tempat kami menginap dengan pantai hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Kami memulai perjalanan dengan langkah ringan, penuh antusiasme untuk melihat apa yang ditawarkan pagi itu.
Setibanya di pantai, kami disambut oleh pemandangan yang begitu memukau. Dugaan kami tidak meleset. Suasana pagi di pantai tersebut memang luar biasa indah. Kami menikmati ketenangan air laut yang tampak tenang tanpa gelombang. Tidak ada angin yang bertiup, menambah kesan damai dan tenang. Beberapa rombongan nelayan terlihat sibuk menarik jala panjang dari tengah laut, menciptakan pemandangan yang unik dan menarik perhatian kami. Kami mengamati segala aktivitas tersebut dengan penuh kekaguman. Benar-benar suasana pagi di pantai itu tidak ada duanya. Aku sangat menikmati momen tersebut dan merasa sangat bahagia berada di sana. Namun, sekitar pukul 8, sebuah kejadian tak terduga memaksa kami untuk kembali ke villa. Perutku mulai merasa tidak nyaman dan aku merasakan keinginan yang kuat untuk buang air besar. Rasa sakit perut yang tiba-tiba itu benar-benar mengganggu kenyamanan. Aku berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Bagus, salah satu teman kami tampak sedikit kesal dan menyarankan untuk mencari warung di sekitar pantai. Namun aku merasa tidak bisa menahan lebih lama lagi dan mendesak agar segera kembali ke villa. Akhirnya, setelah berdebat sejenak, Daud setuju untuk menemaniku kembali ke villa. Dengan langkah cepat, aku dan Daud berjalan kembali ke villa. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya karena perutku yang terus terasa tidak nyaman. Begitu sampai di depan pagar villa, Daud mengungkapkan keinginannya untuk membeli rokok di warung terdekat. Aku memberinya izin dengan syarat agar tidak lama-lama karena aku ingin segera kembali ke pantai. Setelah Daud pergi, aku bergegas masuk ke dalam villa dan langsung menuju kamar mandi yang terletak di lantai bawah di bagian belakang. Rasa lega yang tak terhingga kurasakan ketika akhirnya bisa duduk di toilet dan melepaskan hajat. Setelah selesai, aku masih duduk di atas toilet melamun sejenak sebelum membersihkan diri. Namun, lamunanku tiba-tiba buyar ketika aku mendengar suara langkah kaki. Suara itu mirip dengan yang aku dan Dila dengar pada malam sebelumnya. Seperti langkah anak kecil yang berlarian. Kali ini, suara itu terdengar jelas di lantai bawah, dekat dengan ruang tengah. Aku memperhatikan langkah-langkah kaki tersebut dengan seksama, mencoba menajamkan pendengaran dari dalam kamar mandi. Suara itu semakin jelas dan terdengar seperti ada anak kecil yang sedang berlarian di ruang tengah. Rasa takut mulai menyelimutiku, terutama ketika langkah kaki itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamar mandi. Aku tidak berani bergerak sedikit pun, mencoba agar tidak mengeluarkan suara. Aku sangat yakin bahwa pemilik langkah kaki itu sedang berdiri di balik pintu kamar mandi untuk beberapa saat lamanya. Situasi seperti itu membuatku merinding ketakutan, nyaris menangis. Kemudian, langkah kaki itu terdengar lagi, kali ini menjauh dari pintu menuju ruang tengah. Aku terus mengikuti gerakan langkah-langkah kaki tersebut dengan telinga yang terfokus. Langkah kaki itu akhirnya berhenti lagi, kali ini di ruang tengah. Tak lama kemudian suara televisi tiba-tiba terdengar sangat keras. Aku sangat yakin bahwa televisi tersebut dalam keadaan mati ketika aku masuk ke villa tadi. Suara televisi yang tiba-tiba menyala dengan volume keras membuatku semakin ketakutan. Aku mulai menangis pelan, tidak berani keluar dari kamar mandi. Namun tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat aku kenal, suara Daud. Rasa lega yang tak terhingga mengalir dalam diriku ketika menyadari bahwa itu adalah Daud yang berbicara. Terima kasih Tuhan, pikirku dalam hati. Akhirnya aku mendengar suara yang membuatku merasa aman kembali. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, aku segera keluar dengan tergesa-gesa. Dengan penuh semangat, aku mengajak Daud untuk segera meninggalkan villa dan kembali ke pantai. Meskipun kejadian pagi itu masih terngiang di pikiranku, aku memutuskan untuk tidak menceritakannya kepada teman-teman. Aku tidak ingin merusak suasana liburan yang seharusnya menyenangkan ini. Langkah kaki yang misterius itu terus membayangi pikiranku, namun aku berusaha menyingkirkannya demi menjaga keceriaan bersama teman-teman. Teman-temanku begitu menikmati suasana pagi di pantai hingga menjelang siang. Mereka tertawa, bercanda, dan bermain air dengan riang gembira. Namun, pikiranku masih terjebak pada kejadian aneh di villa.
Aku berusaha keras untuk menyembunyikan kegelisahan yang kurasakan karena tidak ingin mengganggu kebahagiaan teman-teman. Meskipun demikian, bayangan langkah-langkah kaki itu terus mengganggu pikiranku, membuatku merasa sedikit terganggu. Setelah menikmati pantai, kami kembali ke villa pada sekitar pukul 12 siang. Teman-temanku langsung beristirahat, namun aku merasa gelisah dan memutuskan untuk berkeliling, melihat-lihat lingkungan sekitar. Aku menyadari bahwa halaman belakang villa ternyata sangat luas. Aku tak menyadari bahwa halaman belakang villa ternyata sangat luas. Bahkan pagarnya nyaris tidak terlihat karena tertutup pepohonan dan rumput ilalang yang tinggi. Beberapa pohon besar berdiri tegak, memberikan keteduhan di tengah. Di tengah terangnya sinar matahari. Aku terus berjalan menjelajahi bagian-bagian yang dekat dengan villa. Meskipun villa terlihat terawat dengan baik, keadaan berbeda saat semakin mendekati pagar. Rumput liar dan ilalang tumbuh tinggi, dedaunan kering berserakan di tanah. Aku berpikir bahwa Pak Ilham mungkin hanya merawat bagian yang dekat dengan villa saja, sementara bagian yang lebih jauh dibiarkan liar. Langkahku berhenti beberapa meter dari pagar tembok yang sudah kusam. Pagar tersebut hanya setinggi dada orang dewasa, memungkinkan aku melihat pemandangan di baliknya. Sambil menikmati semilir angin yang menerbangkan dedaunan, aku menyangka keringat yang mengalir di wajah. Suasana begitu sepi, hanya terdengar suara ranting pohon yang bergesekan ditiup angin. Keheningan ini memberikan kedamaian yang luar biasa, jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Ketika aku menelusuri pagar tembok dari sisi kanan ke sisi kiri, pandanganku tertuju pada sebuah bangunan di luar pagar di sebelah kiri belakang. Jaraknya sekitar 20 meter dari tempatku berdiri. Bangunan itu berbentuk rumah sederhana dengan atap dari genteng tanah yang sudah berwarna gelap dan dinding depan yang putih kusam. Rumah itu tidak memiliki pagar, hanya rumput ilalang yang tinggi mengelilinginya. Aku merasa aneh melihat rumah itu, terutama karena tidak ada akses jalan yang jelas menuju ke sana. Hanya ada jalan setapak yang terhalang oleh rumput liar dan semak belukar setinggi pinggang. Rumah itu tampak kosong dan tidak berpenghuni. Di bagian depan terdapat pintu dan 2 jendela. Satu jendela tampaknya adalah jendela kamar, sementara yang lebih besar adalah jendela ruang tamu. Kusen kayu pada jendela besar tersebut terlihat tua dan beberapa kacanya pecah. Meskipun rumah itu tampak menyeramkan, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku berniat melangkah pergi, namun mataku menangkap sosok seseorang di dalam rumah. Aku terkejut melihat ada seseorang di dalam rumah yang seharusnya kosong itu. Bukannya pergi, aku malah semakin tertarik untuk memperhatikan lebih lanjut, mencoba mencari tahu siapa orang itu dan apa yang dilakukannya di rumah yang terlihat terbengkalai tersebut. Meskipun penglihatanku agak kabur, aku masih bisa melihat sosok seorang anak kecil yang berdiri di balik jendela kaca. Anak itu tampak berdiri tegak, meski wajahnya tidak terlihat jelas. Yang pasti, dia adalah seorang anak perempuan, mengenakan gaun panjang berwarna gelap dengan rambut panjang tergerai lepas di bahunya. Dia tetap berdiri di sana, seolah-olah menatap ke arahku tanpa henti. Cahaya matahari siang yang memantul dari jendela kaca membuat pemandangan itu semakin samar. Namun kami seakan saling bertatapan. Paling pertanyaan-pertanyaan mulai berputar di dalam kepalaku. Siapa anak itu? Anak siapa dia? Mengapa dia sendirian di rumah kosong itu? Banyak hal yang ingin kutanyakan, tetapi tidak ada jawaban yang bisa kudapatkan hanya dari memandangnya. Kami berdua tetap berada dalam posisi itu selama beberapa saat, sampai akhirnya aku mendengar suara teriakan yang memanggil dari arah belakangku. Pak Ilham ternyata sudah berada di sana, berdiri di belakang villa. Entah sejak kapan dia datang. Dia memperingatkanku tentang bahaya yang mungkin ada di sekitar tempatku berdiri. Sontak aku menoleh dan menjawab peringatannya dengan senyum sambil berterima kasih. Beberapa detik kemudian aku kembali menoleh ke arah rumah kosong itu. Keheranan melandaku karena sosok anak perempuan itu telah menghilang. Tidak ada jejaknya lagi di balik jendela kaca.
Pertanyaan-pertanyaan yang sempat muncul kini semakin banyak dan mengganggu pikiranku. Setelah bersamanya, aku bertanya kepada Pak Ilham mengenai rumah di belakang villa. Apakah rumah itu juga milik pemilik villa ini? Pak Ilham menjawab bahwa rumah itu milik orang lain, seorang yang berasal dari Bandung dan sudah lama tidak dirawat. Rumah itu benar-benar kosong dan tidak ada yang tinggal di sana menurut penuturan Pak Ilham. Aku merasa ada ketidaknyamanan yang merayap di hatiku, tetapi memilih untuk tidak melanjutkan pertanyaan. Aku khawatir jawaban Pak Ilham akan semakin menambah ketakutanku. Lebih baik aku diam dan tidak membahasnya lagi. Kemudian aku masuk ke dalam villa, sementara Pak Ilham sibuk menyiapkan ikan bakar untuk makan siang kami. Ketika sore menjelang dan kami berkumpul di ruang tengah, tiba-tiba Daud mengajakku keluar untuk membeli rokok. Awalnya aku bertanya, apakah kami akan membawa mobil? Namun, Daud lebih memilih untuk berjalan kaki ke warung depan yang jaraknya sekitar 200 meter dari villa. Perjalanan singkat ini memberikan kami kesempatan untuk berbincang lebih lama. Selama perjalanan, Daud mengutarakan keinginannya untuk berbicara secara pribadi denganku. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, sesuatu yang tidak ingin dia bicarakan di depan Bagus dan Dila. Rasa penasaran mulai menggelayuti pikiranku. Kemudian Daud bertanya, apakah aku merasa ada yang aneh dengan villa tempat kami menginap? Pertanyaan itu membuatku terkejut dan kami sampai berhenti melangkah sejenak. Aku balik bertanya, mengapa dia merasa perlu menanyakan hal itu. Daud mengungkapkan bahwa sejak kami tiba, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan villa ini. Perasaan yang membuatnya tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang menyeramkan di tempat itu. Sesampainya di toko, kami memutuskan untuk duduk di warung kopi yang terletak di sebelahnya. Di tempat itu kami melanjutkan perbincangan yang sempat tertunda. Warung kopi tersebut memiliki suasana yang cukup nyaman dengan aroma kopi yang menggugah selera. Sambil menyesap kopi panas, perbincangan pun kami lanjutkan. Daud memulai ceritanya dengan nada serius, mengungkapkan bahwa ia merasa melihat sesuatu yang aneh semalam. Dia meyakinkan bahwa yang dilihatnya bukanlah hal biasa, melainkan sesuatu yang menakutkan. Dia berkata, sepulangnya dari membeli minuman bersama Bagus, ia melihat sosok misterius. Kebetulan, Daud yang duduk di belakang kemudi malam itu. Ketika mereka tiba di depan villa, Bagus turun untuk membuka pagar agar mobil bisa masuk. Pada saat itulah Daud melihat sesuatu yang tidak biasa di teras atas. Awalnya dia berpikir sosok itu adalah salah satu dari kami, karena aku dan Dila memang berada di teras saat mereka pergi. Namun, setelah lampu mobil sepenuhnya menerangi depan rumah, Daud menyadari bahwa sosok itu bukan aku atau Dila. Daud menggambarkan dengan rinci sosok yang dilihatnya. Seorang anak kecil perempuan dengan rambut panjang, berdiri diam di teras atas. Dia merasa merinding dan yakin bahwa sosok itu bukan manusia, melainkan sesuatu yang lebih menakutkan. Cerita ini membuat suasana perbincangan kami semakin mencekam. Mendengar cerita Daud, aku merasa perlu menceritakan kejadian aneh yang kualami. Aku mengisahkan tentang suara langkah kaki yang terdengar di lantai atas dan di depan toilet, serta penampakan anak kecil di rumah kosong di belakang villa. Ceritaku memperkuat apa yang dialami Daud, membuat kami semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di villa tersebut. Daud merasa cemas dengan kejadian ini, terutama karena villa sudah dibayar sampai hari Minggu. Dia merasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa kita sebaiknya tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan tetap menikmati waktu di villa. Namun dalam hati, aku juga merasa khawatir. Daud hanya menceritakan kejadian ini kepadaku karena Bagus dan Dila sangat penakut. Jika mereka tahu, kemungkinan besar mereka akan meminta untuk segera meninggalkan villa. Singkat cerita, malam menjelang malam Jumat, sekitar pukul 9, kami tiba di villa setelah menghabiskan waktu di pantai. Villa terlihat gelap gulita, tidak ada satupun lampu yang menyala. Ini membuat kami semua terdiam sejenak, merasa ada yang aneh. Kami semua yakin bahwa sebelum pergi, lampu di villa sudah dinyalakan.
Namun anehnya, sekarang semua lampu mati. Bagus berpendapat mungkin mati lampu, tetapi Daud membantah dengan mengatakan, "Tidak ah, sepanjang jalan ke sini tadi, rumah-rumah lain nyala semua lampunya. Masa kita saja yang mati lampu?" Aku pun kemudian memperhatikan ada cahaya dari ruang tengah yang berasal dari TV yang menyala. Ya, ternyata aku melihat ada cahaya dari ruang tengah. Dari jendela yang tirainya tertutup pun, aku dapat menebak kalau cahaya dari dalam itu berasal dari layar TV yang menyala. Kok bisa semua lampu mati, tapi TV menyala sendirian? Sementara aku dan Daud saling berpandangan, melempar gelagat yang sama, gelagat keanehan. Namun, Daud mencoba menenangkan dengan bergetar. Mungkin ada terminal listrik yang turun. Akan tetapi, suasana malam itu tetap terasa mencekam dan kami masuk ke dalam villa dengan perasaan was-was. Kami akhirnya masuk ke dalam villa tersebut. Setelah berada di dalam, kami segera menyadari bahwa cahaya terang yang terlihat dari luar tadi memang berasal dari layar TV yang menyala. Namun, semua lampu di dalam villa berada dalam keadaan mati. Dengan cepat kami berempat menyalakan semua lampu, sehingga seisi villa menjadi terang kembali. Kami berusaha untuk beraktivitas normal seperti biasanya dan mencoba untuk tidak memikirkan keanehan yang baru saja terjadi, terutama aku dan Daud. Kami berusaha mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayapi benak kami. Seiring berjalannya waktu, malam semakin larut. Kami masih terus berbincang di ruang tengah lantai bawah di depan TV yang masih menyala. Semilir angin terasa lebih kencang dari sebelumnya, membawa dingin yang menusuk tulang masuk melalui lubang-lubang ventilasi. Angin malam itu terasa begitu berbeda, seakan membawa pesan misterius yang sulit untuk diabaikan. Namun, kami mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan percakapan kami. Semakin malam semakin terasa dingin, suasana semakin mencekam, dan kami mulai merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa diabaikan. Daud kemudian menyarankan agar kami semua tidur dalam satu kamar malam itu. Aku dapat melihat dari raut wajahnya bahwa dia mulai ketakutan. Beberapa kali dia memandangku dengan tatapan aneh, seolah memberi kode bahwa dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mengerti maksudnya. Kami berdua berpikir bahwa tidur berempat dalam satu kamar mungkin akan bisa menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah kejadian lampu yang mati semua, sementara TV tetap menyala tadi, perasaanku menjadi semakin tidak enak. Aku semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dari tempat ini. Untungnya Bagus dan Dila setuju dengan ide Daud. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur berempat di kamar atas yang dekat dengan teras. Sekitar pukul 11 malam, kami semua masuk ke kamar tersebut. Seluruh lampu kami biarkan menyala. Di dalam kamar, kami masih berbincang sebentar, tetapi satu persatu akhirnya tertidur. Malam itu kami semua terlelap dalam kelelahan dan mungkin juga sedikit ketakutan. Entah pada pukul berapa, tiba-tiba aku terbangun. Kamar dalam keadaan gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang membantu penglihatan. Aku meraih ponsel yang tergeletak di samping bantal dan melihat ke layarnya. Ternyata masih pukul 1 dini hari. Baru kira-kira 2 jam sejak kami tertidur. Aku yang tidur di sisi ranjang dapat melihat bahwa Agus dan Daud masih berada di posisinya masing-masing. Aku yang tidur di sisi ranjang dapat melihat bahwa Bagus dan Daud masih berada di posisinya masing-masing tidur di lantai. Sementara aku dan Dila tidur di atas tempat tidur. Namun, aku segera menyadari bahwa Dila tidak ada di sebelahku. Dia tidak ada di tempat tidur. Aku berpikir, mungkin dia pergi ke kamar mandi. Karena pintu kamar terlihat sedikit terbuka, mungkin itu bertanda bahwa dia sedang ke kamar mandi. Aku merasa sedikit berperang batin. Logika aku mengatakan bahwa tidak mungkin Dila keluar kamar sendirian jika harus ke kamar mandi. Dia pasti akan membangunkanku untuk menemaninya. Tidak mungkin berani sendirian. Tetapi kenapa pintu kamar dalam keadaan terbuka? Aku memaksa diri untuk berpikir positif, mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran buruk yang terus memaksa masuk ke dalam kepala. Aku hanya bisa diam
menunggu Dila kembali ke kamar. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit berlalu, tetapi belum juga ada tanda-tanda Dila kembali. Perasaan takut dan panik semakin merasuki diriku. Menit berikutnya aku berniat untuk membangunkan Daud dan Bagus agar kami bisa mencari tahu keberadaan Dila bersama-sama. Namun sebelum aku sempat membangunkan mereka, perhatianku teralihkan. Aku melihat ada sosok yang berdiri di luar di depan pintu kamar. Itu bukan Dila. Sosok itu adalah anak kecil yang sedang berdiri di depan pintu. Dalam temaramnya cahaya aku masih dapat melihatnya dengan jelas. Anak perempuan itu mengenakan baju berwarna gelap dengan rambut panjang yang tergerai ke belakang. Aku terpaku melihatnya. Anak perempuan itu tetap berdiri diam sambil menatapku. Kami berpandangan dalam keheningan yang mencekam. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, anak perempuan itu tersenyum, lalu tertawa dengan suara yang menggema di malam itu, sebelum akhirnya berlari ke arah kiri menuju tangga. Aku seperti tersentak dari lamunan, lalu tersadar dalam sekejap, kemudian merinding ketakutan. Lemas tubuhku terasa seperti kehilangan daya. Beberapa detik kemudian jantungku kembali seperti berhenti berdetak, karena tiba-tiba sosok anak perempuan itu muncul lagi. Kali ini dia berlari menuju teras depan dengan penuh semangat. Berlari sambil tertawa riang, seolah-olah tidak ada yang salah. Rasa takutku semakin menguat, mencengkram setiap bagian tubuhku. Dalam hitungan detik anak itu muncul lagi, berlari menuju tangga dengan kecepatan yang sama. Aku menyaksikan semua itu dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka, merasa tak berdaya dan bingung. Kecemasan yang melanda belum juga mereda, ketegangan masih terus berlanjut. Beberapa detik setelah anak itu terlihat berlari ke arah tangga, aku melihat sosok Dila. Dila berjalan cepat dari arah teras menuju tangga, seolah-olah sedang mengejar anak perempuan tadi. Dari gerakannya, dia tampak penuh semangat, bahkan terdengar tawa pelannya yang samar-samar. Refleks, aku memanggilnya dalam hati, berharap dia menyadari keberadaanku. Namun, dia tampak tak peduli. Terus saja berlari kecil menuju tangga. Rasa penasaran yang mendalam membuatku berdiri dan menutup pintu kamar. Meski begitu, aku belum berani langsung keluar. Aku mengintip dari balik pintu melihat ke arah tangga dan melihat Dila berdiri diam di depan tangga, tidak bergerak sedikit pun. Membelakangiku, rasa takut dan penasaran bercampur aduk, membuat setiap langkah terasa berat. Sampai akhirnya, aku tinggal 1 langkah lagi untuk berada di samping Dila. Namun pada posisi ini, aku berhenti diam tak bergerak. Pandanganku tertuju pada tempat yang sama dengan yang Dila lihat, ujung tangga bagian bawah. Napasku terasa sesak. Tubuhku merasakan hawa panas yang tiba-tiba mengalir dari punggung dan menjalar ke seluruh tubuh. Di ujung bawah tangga, aku melihat sesuatu yang menyeramkan. Ada seorang perempuan dengan wajah yang mengerikan, menyeringai dengan ekspresi yang membuat bulu kuduk merinding. Sosok perempuan itu tidak sendirian. Tangan kirinya menggandeng seorang anak perempuan yang berdiri diam. Namun suara tawa kecilnya terdengar pelan cekikikan, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Kami terjebak dalam posisi itu selama beberapa belas detik, seolah waktu berhenti. Entah dari mana kekuatan itu datang. Aku meraih tangan Dila dan menariknya mundur. Dila tampak seperti dalam keadaan tidak sadar, namun matanya terbuka lebar. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku terus menariknya menuju kamar, dan setelah masuk, aku segera menutup pintu dengan kuat. Dengan suara pelan aku membangunkan 2 teman laki-lakiku, Bagus dan Daud, sambil mengguncang-guncangkan tubuh mereka. Bagus yang terbangun lebih dulu, bertanya tentang keadaan Dila yang berdiri di pojok kamar dengan ekspresi kosong. Daud yang sepertinya lebih paham situasi langsung mencari kunci mobil dengan buru-buru. Dila mulai menangis pelan, masih dalam keadaan tidak berbicara sepatah kata pun. Daud menyarankan agar kami segera meninggalkan villa itu, dan aku serta Bagus setuju tanpa banyak bertanya. Daud menyuruhku dan Bagus untuk membawa Dila keluar, sementara dia sendiri berjalan lebih dulu, memastikan jalan aman.
Aku dan Bagus memeluk Dila yang terus menangis sambil berjalan menuruni tangga. Rasa takut yang menyelimuti sedikit mereda saat kami sampai di tempat di mana sebelumnya aku melihat sosok menyeramkan itu. Syukurlah, dua sosok tersebut sudah menghilang, tidak lagi berada di sana. Dengan langkah cepat kami menuruni tangga dan menuju pintu keluar. Di luar, kami langsung masuk ke dalam mobil. Daud duduk di belakang kemudi dan perlahan mobil meninggalkan halaman villa. Ketika mobil sudah berada di luar pagar, aku yang duduk di kursi belakang menoleh lagi ke arah villa. Saat itu aku melihat sosok perempuan bersama anak kecil itu lagi. Mereka berdiri di atas teras, bergandengan tangan, menatap kami yang semakin menjauh. Setelah cukup jauh, Dila tiba-tiba tersadar, bertanya dengan bingung mengapa kami berada di dalam mobil dan hendak pergi kemana. Dia tampak tidak menyadari peristiwa seram yang baru saja terjadi.